Jokowi memang sangat pantas dipenjara. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Forum Rakyat FNN. Jokowi tampaknya telah nekat menghanyutkan dirinya, untuk melakukan segala cara demi mengamankan segala dosa-dosa politiknya, termasuk membangun dinasti politik keluarga. Sudah terlalu banyak dosa politik Jokowi dan pelanggarannya terhadap konstitusi serta aturan hukum yang lain, dan telah menjadikan negara ini sebagai bancakan dirinya, keluarganya, dan kronik-kroninya. Seolah negara ini milik nenek moyangnya, sehingga semua pejabat dibuat tunduk kepada dirinya dan mengikuti kemauannya. Sebutan apakah yang pantas untuk seorang Jokowi? Presiden terkacau, megalomania, lemdak tapi ngotot ingin berkuasa. Terobsesi post-power syndrome, gangguan kepribadian antisosial, addicted to power, ketagihan kekuasaan, atau fear of past sins, takut akan dosa-dosa masa lalu. Jika presiden sebelumnya di akhir pemerintahan ingin mengukir sejarah indah yang bisa dikenang bagi rakyatnya, kalau Jokowi justru dikenang karena keserakahannya, yang tanpa punya rasa malu. Paling tidak, ada 11 dosa politik Jokowi yang akan dituntut dan harus diproses hukum. Pertama, melakukan kecurangan pemilu. Curang menjadi jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Orang yang telah berbuat curang sekali, tapi tidak menyesal dan tidak takut dosa, maka orang ini cenderung untuk terus-menerus berbuat curang. Jika saja hukum bisa ditegakkan secara adil, para pelaku kecurangan sudah pasti akan dihukum berat. Walaupun dia seorang presiden, jika terbukti curang seharusnya sudah dimaksulkan oleh MPR, karena kemenangannya tidak sah. Tapi ini justru merancang lagi untuk curang di Pilpres 2024. Kedua, menggunakan ijazah yang diduga palsu. Ini juga aneh. Kenapa persyaratan paling awal dan mendasar bisa sampai lolos seleksi? Sudah begitu rusakkah moralitas para pejabat KPU, Bawaslu dan MK? Ketiga, kriminalisasi ulama dan pendakwah yang vokal menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kesaliman luar biasa ditunjukkan rezim ini kepada para ulama garis lurus, khususnya yang vokal menyerukan ditegakkannya kebenaran, kejujuran dan keadilan. Mereka ada yang dikucilkan, dipersekusi, diintimidasi, dibui, disiksa, sampai ada yang harus kehilangan nyawa. Keempat, bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan di berbagai tempat selama rezim Jokowi berkuasa. Terutama kasus tragedi KM50, kasus 21 hingga 22 Mei yang menewaskan 9 orang, meninggalnya 894 petugas KPPS, terbunuhnya lebih dari 200 orang di Stadion Kanjuruhan, dan lain-lain. Kelima, membackup terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dimulai dari dirinya, anak-anaknya, mantunya, kerabatnya, dan kronik-kroninya. Baru di era Jokowi korupsi sangat ugal-ugalan tanpa penanganan serius. Yang terjadi cuma pencitraan dan penanganan hukum tebang pilih. Uang negara benar-benar jadi bancakan para pejabat maling. Demikian halnya Jokowi, seorang presiden yang telah menyalahgunakan kekuasaan untuk nepotisme. Keenam, membungkam dan menjadikan DPR hanya jadi tukang stempel pemerintah. Di era Jokowi, anggota DPR MPR benar-benar impoten dan mandul, hanya jadi tukang stempel rezim. Sudah berkali-kali Jokowi melanggar konstitusi, tapi dibiarkan. Bahkan, Ketua MPR ikut-ikutan jadi penggaung penundaan pemilu. Untung saja, rakyat banyak yang menolak. Hampir semua produk DPR hanya untuk kepentingan para taipan dan mencekik rakyatnya sendiri, terutama produk undang-undang. Sepantasnya DPR sudah dibubarkan. Karena sudah tidak lagi membela rakyat yang telah memilihnya. Rakyat harus memblacklist nama-nama para anggota DPR saat ini yang mendukung rezim Jokowi. Ketujuh, menyandera para ketum parpol. Selain partai pengusung Anies, semua ketumnya tersandera dengan berbagai kasus korupsi, sehingga selalu tunduk atas titah Jokowi. Mereka sudah tidak lagi bisa mendengar dan mengakomodir para kader dan konstituennya. Wajar kalau gerbong-gerbong partai koalisi pemerintah sudah kosong ditinggalkan penumpangnya. Kedelapan, mematikan fungsi oposisi. Di era Jokowi, oposisi dibungkam dan disisihkan, bukan lagi difungsikan sebagai penyeimbang dan pengingat eksekutif. Bahkan, jika tidak mau mengikuti arah rezim walaupun salah, akan dikucilkan dan dikebiri hak-hak politiknya.
Kesembilan, membiarkan para mafia ikut mengatur kebijakan pemerintah. Hampir semua lembaga ada mafianya. Yang membuat prihatin sekaligus marah adalah, mereka para mafia yang mengendalikan atau mempengaruhi semua kebijakan pemerintah, termasuk yang paling strategis, dikendalikan para mafia. Mafia adalah perusak dan penghancur tata kelola negara. Kesepuluh, menghidupkan kembali paham komunisme. Terbitnya berbagai perpu yang menyalahi aturan hukum. Seperti Perpu tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Hari Lahir Pancasila, Perpu tentang penggunaan dana COVID-19 yang banyak dikorup, serta Perpu tentang keterlibatan PKI. Perpu tentang rehabilitasi para tokoh PKI yang dikeluarkan Jokowi itu penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Pada tahun 1948 dan 1965, PKI telah membunuh para ulama, santri, dan jenderal, serta membuat kekacauan negara. Tapi oleh rezim Jokowi diputarbalikkan. Mereka disebut korban. Waspada PKI gaya baru yang selalu memutarbalikkan fakta, memusuhi ulama dan para pendakwah. Kesebelas, membiarkan negara dijajah oleh Cina komunis. Cina telah menguasai berbagai bidang strategis di Indonesia, mulai dari pulau reklamasi, penambangan, ekonomi, politik, hukum, sebagian teritorial, bahan baku proyek Cina, kebijakan di Polri, sampai kepada masalah tenaga kerja pun dari Cina. Mungkin saat ini jika ditinjau dari sisi penguasaan negara, 90% Indonesia sudah dikuasai Cina. Di era Jokowi sangat merajalela. Sungguh sangat berat masalah warisan rezim Jokowi. Semuanya dibebankan kepada rakyat. Kejahatan dan dosa-dosa politik Jokowi tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah Jokowi lengser, harus diproses secara hukum adil. Adakah cawe-cawe Jokowi dan ikut campur mengendorse capres tertentu karena ketakutan atas dosa-dosa di atas? Yang jelas, setelah Jokowi lengser, penjara sudah menantinya.